FIFA baru saja memperbarui daftar peringkat dunia. Indonesia jadi salah satu tim yang mengalami perubahan. Dilansir media Indonesia, FIFA menempatkan timnas Indonesia di posisi ke-121 dari sebelumnya berada di posisi 122. Padahal Indonesia belum memainkan satu pertandingan pun di bulan Maret ini. Kenaikan peringkat Indonesia ini tak lepas dari badai yang menghantam sang tetangga, Malaysia. Harimau Malaya harus menerima kenyataan pahit setelah dijatuhi sanksi akibat skandal pemalsuan dokumen 7 pemain naturalisasi mereka. Dampaknya, Harimau Malaya dipastikan gagal melaju ke putaran final Piala Asia 2027. Akibat sanksi tersebut, peringkat Malaysia juga terjun bebas sebanyak 14 tingkat dan kini terdampar di posisi ke-135 dengan raihan 1095,90 poin. Performa Chelsea di bawah asuhan Liam Rowe Senior sedang tidak stabil. Chelsea bahkan hanya menang sekali dari 5 pertandingan terakhir di Premier League. Meski begitu, Chelsea kabarnya tetap percaya pada sang pelatih. Dilansir Tribal Football, posisi Rowe Senior di kursi kepelatihan The Blues tetap aman. Manajemen tidak berencana untuk mengevaluasi kinerja Rowe Senior. Bahkan jika pada akhirnya Chelsea tak lolos ke Liga Champions musim depan, manajemen tidak berniat memecat sang pelatih. Mereka mempercayakan proyek ini pada Rowe Senior. Bergeser ke Manchester, ada setan merah yang kabarnya sedang menjejaki kemungkinan untuk mendatangkan bek senior Real Madrid Antonio Rudiger. Ini merupakan pergerakan yang mengejutkan, sebab Rudiger awalnya tak masuk radar MU. Rudiger masuk radar karena sang pemain akan tersedia secara gratis di akhir musim. Meski sudah uzur, Rudiger bisa jadi opsi jangka pendek karena masuk kriteria MU. Pengalaman di Premier League dan mentalitas juaranya bisa jadi tambahan yang baik bagi MU. Jika United serius, mereka akan bersaing dengan beberapa tim Inggris lain, seperti Crystal Palace atau Spurs. Sementara itu, Manchester United juga sedang bersiap untuk menambah beban utang. Mengutip Sport Illustrated, King MU berencana membiayai sendiri pembangunan Old Trafford baru. Hal ini berpotensi meningkatkan total uang klub yang sudah sangat besar hingga menjadi 3,4 miliar pound sterling. Namun, setan merah masih optimis bisa menarik investor yang ingin terlibat dalam proyek tersebut. Manchester City tampaknya akan menjalani 2 tahun tanpa gelar Liga Premier untuk pertama kalinya dalam hampir 1 dekade karena mereka berada di belakang Arsenal. Jelas ini sebuah kemunduran. Oleh karena itu City akan memperkuat tim musim depan. Salah satu caranya adalah dengan mengupayakan Bradley Barcola dari PSG. Dilansir Give Me Sport, Barcola dan PSG tak kunjung menyepakati kontrak baru. Celah ini akan dimanfaatkan City untuk menggoda sang pemain. Kabarnya City akan menyiapkan dana sekitar 100 juta euro untuk mewujudkan transfer ini. Barcola akan jadi pengganti Bernardo Silva dan Savinho. Ada kabar yang beredar tentang Achraf Hakimi di Madrid. Kabarnya Hakimi punya keinginan yang cukup kuat untuk kembali ke Real Madrid musim depan. Berita ini dipublikasikan oleh beberapa media besar termasuk Morocco World News. Situasi Hakimi di PSG menjadi rumit, terutama pasca memperpanjang kontrak. Salah satu wartawan Spanyol, Ramon Alvarez, bahkan mengklaim Hakimi siap melakukan apapun yang diperlukan untuk menyelesaikan transfer ini. Dan agen sang pemain mengkonfirmasinya. Agen Hakimi merasa bahwa kliennya tetap menganggap Madrid sebagai rumah impiannya. Setelah rumor yang dar-dar-dor tentang kedatangan Jurgen Klopp di Atletico Madrid musim depan, sang pelatih akhirnya angkat bicara. Dilansir Football Espana, ex-pelatih Liverpool itu menepis segala rumor yang ada. Klopp menegaskan bahwa dirinya tidak tertarik untuk menjadi penerus Diego Simeone di Wanda Metropolitano. Klopp mengaku belum ada kontak apapun dari Atletico. Mereka belum pernah menelpon saya, tidak sekalipun. Agen saya juga belum dihubungi. Bayangkan betapa lamanya rumor ini beredar. Hal yang sama juga berlaku pada Real Madrid. Tak ada kontak yang terjadi antara kedua belah pihak. Masih berhubungan dengan PSG, tapi kali ini datangnya dari Italia. Juventus kabarnya serius untuk kembali mendatangkan Randal Colo-Muani dari PSG. Namun kali ini PSG memberikan syarat yang cukup berat. Mereka ingin terjadinya sebuah pertukaran pemain. Dilansir Football Italia, Juve ingin bereuni dengan Colo-Muani untuk meningkatkan kualitas lini depan. Tapi PSG juga tak mau kehilangan sang pemain begitu saja. Mereka menuntut Jonathan David sebagai penggantinya. Jadi, nantinya David dan Colo-Muani akan bertukar seragam. Sejauh ini, belum diketahui apakah kesepakatan ini akan melibatkan uang tambahan atau tidak. Kira-kira, siapa yang diuntungkan dalam transfer ini? Striker Bologna, Santiago Castro, kabarnya jadi komoditas panas akhir musim ini. Castro jadi salah satu pemain yang paling bersinar di musim yang tak terlalu baik bagi Bologna. Gaya bermainnya mirip dengan Lautaro Martinez, apalagi keduanya sama-sama dari Argentina. Maka dari itu,
beberapa klub kabarnya telah menunjukkan ketertarikan. Dilansir Tuttosport, AC Milan jadi yang terdepan untuk mengamankannya. 40 juta euro kabarnya jadi mahar yang harus dipenuhi. Selain Milan, ada beberapa klub Inggris yang juga memantau Castro. Salah satunya West Ham United. Pilihan kini ada di tangan Castro. Paolo Di Canio kembali memicu kritik terhadap Rafael Leao. Dikutip dari Football Italia, Di Canio merasa bahwa AC Milan akan jauh lebih baik jika tanpa Leao. Pemain sayap itu sedang melewati masa sulit yang ditandai dengan performa yang tidak konsisten, masalah cedera, dan ketegangan di ruang ganti. Nah, karena situasinya tak stabil, Max Allegri beberapa kali memainkan laga tanpa Leao. Di Canio memperhatikan perbedaannya, Milan jadi tambah gacor tanpa Leao. Tanpa dia, Milan mencetak lebih banyak gol dan terlihat lebih solid. 21 gol dalam 8 pertandingan tanpa Leao, itu luar biasa, kata Di Canio. Beralih ke Jerman, Bayer Leverkusen sedang mempertimbangkan untuk mencari pengganti Kasper Hjulmand karena performa yang menurun belakangan ini. Mengutip Get Football News Germany, Die Werkself mengalihkan pandangan ke pelatih Brighton Fabian Harzler. CEO Fernando Caro sedang membidik gelar Bundesliga di tahun 2028 dan 2029. Reputasi pelatih Brighton itu masih dianggap tinggi di Jerman. Harzler sendiri pernah dipertimbangkan untuk menggantikan Xabi Alonso sebelum akhirnya memutuskan pindah ke Premier League. Beralih ke dalam negeri, izin kerja pemain timnas Indonesia Dean James di Go Ahead Eagles sedang menjadi polemik. Ini menjadi kesempatan media Vietnam untuk menyiram bensin. Mengutip TV One News, media Vietnam Soha memanfaatkan situasi ini untuk mendorong KNVB juga mengusut izin kerja 6 pemain timnas Indonesia lainnya yang bermain di Belanda jika nanti James terbukti bersalah. Ke-6 pemain yang dimaksud adalah Tim Gepens, Nathan Choaon, Miss Hilgers, Meliano Jonatas, Martin Pas, dan Justin Hapner.